jenis ikan yang lebih baik tidak Anda makan. Kita semua tahu bahwa ikan adalah makanan yang lezat dan tentunya menyehatkan. Namun tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis ikan tertentu yang lebih cenderung membahayakan tubuh daripada menyehatkan? Inilah 9 jenis ikan yang lebih baik tidak Anda makan. Bahkan, beberapa jenis ikan ini sangat jarang dan tidak dianjurkan sama sekali untuk dimakan oleh anak-anak dan remaja. Nomor 9. Ikan lele. Ikan lele yang diimpor dapat tumbuh hingga ukuran besar melebihi ikan lele yang sering kita temui di sungai. Untuk merangsang pertumbuhannya, banyak peternak ikan memberinya pakan yang mengandung hormon, terutama ikan lele yang diimpor dari negara Asia. Sebaiknya, jika Anda ingin makan ikan ini, lebih baik pilihlah ikan yang belum dewasa, karena ikan ini cenderung tidak berbahaya dan lebih banyak kandungan gizinya. Nomor 8. Ikan makarel. Walaupun orang-orang sering menyamakannya dengan ikan sarden, ikan makarel ini ternyata berbeda loh dengan jenis ikan sarden. Pada ikan jenis sarden umumnya berbentuk kecil, tidak bisa membesar, dan tubuhnya berlapis sisik perak kecil. Ikan makarel diketahui mengandung merkuri, yang tidak diketahui berasal dari mana. Bila merkuri menumpuk dalam tubuh manusia, dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit. Selain itu, ikan makarel juga rentan bercacing. Makarel dari benua Atlantik umumnya merupakan ikan yang aman, sehingga Anda boleh memakannya sebanyak mungkin. Namun, normalnya dalam sebulan, orang dewasa hanya boleh mengkonsumsi 7 on atau 200 gram makarel, dan untuk anak-anak adalah 3,5 on atau 100 gram. Nomor 7. Ikan nila. Ikan nila atau tilapia diketahui hanya sedikit mengandung asam lemak yang menyehatkan tubuh atau omega 3 dan cenderung lebih banyak mengandung kadar lemak jahat sebanyak terkandung dalam lemak babi. Mengkonsumsi ikan jenis ini secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan tubuh menjadi lebih peka terhadap penyebab alergi. Ikan nila tidak dianjurkan dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung, asma, dan penyakit radang sendi. Nomor 6. Belut. Belut diketahui mengandung banyak lemak dalam tubuhnya, sehingga belut sangat mudah menyerap limbah industri dan pertanian di dalam air. Spesies belut Amerika tergolong ke dalam jenis belut yang memiliki kadar racun tertinggi. Belut Eropa diketahui juga tercemar merkuri dalam jumlah besar. Namun, tidak semua jenis belut berbahaya. Belut yang ditangkap dari alam perairan dan sawah yang belum tercemar limbah kimia umumnya sehat untuk dimakan. Dan normalnya dalam sebulan, orang dewasa hanya boleh mengkonsumsi 10 on atau 300 gram belut, dan anak-anak 7 on atau 200 gram. Nomor 5. Ikan patin. Sebagian besar ikan patin yang dijual di pasaran dunia merupakan ikan patin yang diimpor dari negara Vietnam, yaitu dari sungai Mekong, yang dianggap sebagai sungai yang paling tercemar di dunia. Pilat ikan patin juga diketahui mengandung kadar nitrofurazon dan polifosfat yang tinggi, yang merupakan penyebab kanker. Jadi, sebelum membeli ikan jenis ini, sebaiknya memperhatikan dari mana ikan ini berasal. Belilah ikan yang berasal dari negara kita, bukan ikan impor, karena cenderung lebih aman. Nomor 4. Ikan mahi-mahi. Ikan besar yang berwarna hijau ini menjadi salah satu makanan yang digemari pecinta kuliner laut. Tapi, kita harus berhati-hati, karena ikan ini termasuk salah satu ikan yang harus kita hindari konsumsinya. Diketahui ikan mahi-mahi yang tidak disimpan dengan benar dapat mengandung racun yang bisa menyebabkan penyakit seperti alergi. Selain menyebabkan penyakit seperti alergi, ikan mahi-mahi juga bisa menyebabkan keracunan histamin atau keracunan skrombroid. Nomor 3. Kakap putih. Kakap putih juga diketahui mengandung lumayan banyak merkuri. Namun tetap saja, semua itu tergantung dari mana ikan itu berasal. Sebaiknya, jika Anda ingin makan ikan jenis ini, belilah ikan yang masih segar dan bukan ikan impor. Normalnya dalam sebulan, orang dewasa mengkonsumsi 7 on atau 200 gram dan anak-anak 3,5 on atau 100 gram. Nomor 2.
Ikan todak. Ikan todak atau ikan pedang merupakan salah satu jenis ikan yang tidak boleh dikonsumsi. Menurut Frankie Terjoli, ikan todak memiliki kandungan merkuri yang tinggi. Kandungan merkuri yang ada dalam tubuh ikan tidak akan berkurang. Jadi, semakin besar dan semakin tua usia si ikan, kandungan merkuri yang ada dalam tubuh si ikan pun akan semakin banyak. Nomor 1. Ikan tuna. Tuna mengandung sangat banyak merkuri, terutama spesies tuna sirip hitam dan tuna sirip biru. Apalagi sedikit tuna yang hidup bebas di perairan yang dijual di pasar karena mulai berkurang oleh pemburuan besar-besaran. Hampir semua ikan tuna yang dijual yang berasal dari luar negeri merupakan hasil budidaya dari tambak yang diberi pakan yang mengandung antibiotik dan hormon. Normalnya dalam sebulan, orang dewasa hanya boleh mengkonsumsi 7 on atau 200 gram ikan tuna, dan anak-anak tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi ikan ini. Lalu, bagaimana cara memilih ikan segar yang aman dikonsumsi? 1. Sisik yang mengkilap dan mata yang jernih. Ikan segar selalu memiliki sisik yang mengkilap dan mata yang jernih. Pegang ikan itu dan lihatlah. Ikan yang tidak segar, ekornya akan terkulai lemah. Ikan yang tidak segar, siripnya kering dan insangnya berwarna abu-abu yang seharusnya berwarna merah terang. 2. Air yang jernih. Bila membeli ikan segar dalam akuarium, pastikan air akuarium itu jernih. Kemudian, pilihlah ikan yang tidak mendekati dasar akuarium, namun mendekati permukaan air akuarium. Bila Anda termasuk orang yang suka memancing ikan, sebelum Anda memancing, Anda harus memeriksa kadar merkuri di dalam perairan tersebut dengan cara sederhana, yaitu menggunakan alat penganalisis kadar merkuri. 3. Serat putih. Bila Anda membeli salmon, pilihlah irisan salmon dengan serat putih. Bila irisan daging salmon tersebut merah secara keseluruhan, mungkin saja diwarnai. Dan jangan membeli salmon dengan bercak-bercak terang, karena ditangkap saat musim bertelur dan dagingnya lembek. Sekarang, Anda tahu cara memilih ikan terbaik untuk makan malam Anda berikutnya. Ingatlah untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda, serta tekan tombol like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami.